Alexa sudah berusia 26 tahun. Jika dia ingin mempertahankan tubuh yang bugar dan sehat, dia perlu melakukan lebih banyak upaya daripada mereka yang lebih muda darinya. Jadi, melihat dia meneteskan keringat, Kenzie tidak bisa tidak merasa hatinya sedikit sakit. Dia mendekatinya dari belakang, membungkuk dan membantunya mengangkat halter di tangannya ketika dia bersandar ke dadanya. Tidak apa-apa untuk memiliki harapan yang tinggi untuk dirimu sendiri. Tapi kau tidak boleh memaksakan dirimu terlalu keras. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pelatih. Alexa bersandar pada tubuh Kenzie sambil mendesah. Tapi, kau benar, ketika aku mengikuti rutinitas yang sama seperti sebelumnya, aku merasa tubuhku tidak bisa menanganinya juga. Kenzie mendorongnya ke depan dan meletakkan halter kembali ke lantai. Dia kemudian mengambil handuk dan dengan lembut menyeka keringat dari tubuh Alexa. Apa maksudmu kau tidak memiliki pelatih? Aku akan berlatih denganmu. Alexa membeku sesaat. Tiba-tiba, dia mengambil beberapa langkah mundur sebelum melepaskan baju Kenzie dari tubuhnya. Tubuh wanita yang sangat menarik terpapar di depannya. Otot perutnya dipahat dengan sempurna dan otot-ototnya yang ketat melengkapi kulit putih sehatnya yang bercahaya. Melihat keberanian gadisnya, bibir Kenzie melengkung ke atas hingga tersenyum. Kau sudah sering melihatnya. Masih belum puas, Tuan Kenzie, mulai sekarang, aku harap kau tidak mengenakan pakaian di rumah. Kenzie mengaitkan lengannya ke pinggang Alexa, dan menariknya ke dadanya. Kau suka melihatku seperti ini? Siapa yang tidak ingin melihat pemandangan seperti ini? Alexa tidak bisa menolak tetapi bertanya kembali. Tapi, hanya aku yang diizinkan melihatnya, hanya aku. Kenzie senang dengan posesif Alexa, jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan penuh semangat. Setelah beberapa menit penuh kasih sayang, ia meraih ke pinggangnya dan berkata, setengah bagian atas tubuhmu cukup kuat. Kau harus fokus melatih otot perutmu. Apakah kau merasa bahwa tubuhku tidak cukup fleksibel? Tanya Alexa. Kenzie menolak desakannya, namun di sini Alexa mencoba memprovokasinya. Kenzie mencubitnya di pinggang dan menjelaskan, jika seorang wanita melatih otot perut bagian bawahnya dengan baik, itu akan bermanfaat untuk melahirkan nanti. Kalau begitu kau harus berlatih denganku. Kenzie menundukkan kepalanya dan menyeka hidungnya dengan Alexa, aku bukan orang yang melahirkanmu. Alexa dapat merasakan jantungnya berdetak keluar dari dadanya karena atmosfer yang mencuri jiwa yang digerakkan oleh hormon, tepat di depannya. Di saat seperti ini, bahkan jika dia memintanya untuk berlari 10.000 meter dia akan bersedia, apalagi melatih otot perutnya sedikit. Kenzie memandang Alexa. Tiba-tiba, dia mengangkatnya secara horizontal di lengannya. Di saat seperti ini, siapa yang masih punya mood untuk berlatih? Kenzie langsung membawanya ke kamar tidur dan langsung ke kamar mandi. Pasangan itu bercinta sekali, dan kemudian bercinta lagi sampai mereka benar-benar kelelahan. Setelah itu, mereka menuju ke dapur untuk memasak ramen satu sama lain. Duduk di meja makan, Alexa memandang Kenzie yang tidak mengenakan apa-apa selain jubah. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya, dia perlu menyewa pelatih lain. Jika Kenzie adalah pelatihnya, dia takut 9 dari 10 kali, mereka akan berakhir di tempat tidur. Kenzie melihat pikirannya. Dia kembali ke keseriusannya yang biasa dan berdeham. Aku tidak bisa mengendalikan diri hari ini. Aku berjanji tidak akan ada waktu berikutnya. Alexa memiringkan kepalanya dan menatap Kenzie. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Selama kau tidak bergerak, aku akan baik-baik saja. Pada kenyataannya, Alexa sendiri tidak merasa yakin bahwa dia akan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang dia tahu adalah untuk memiliki seseorang yang tinggal di sisinya, tidak peduli apa yang dia lakukan, seseorang yang membantunya tanpa lelah, seseorang untuk berbagi kegembiraan bersama,
Setelah semua ini, Alexa merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dengan pemikiran ini, Alexa meletakkan telur dari mangkuknya ke dalam Kenzi. Di rumah, kau tidak lagi hanya istriku dan bos. Kau telah mendapatkan satu identitas lagi, pelatihku. Jadi, Tuan Kenzi, mulai sekarang kau sudah benar-benar membuat pekerjaanmu lebih cocok lagi. Apakah kau akan meninggalkanku? Alexa menggelengkan kepalanya dengan patuh, tidak mungkin. Cepat, selesaikan makananmu dan pergi tidur lebih awal. Besok pagi kami akan mengadakan upacara penandatanganan kontrak denganmu. Alexa mengangguk. Dia tidak sabar untuk memperbaiki dirinya sendiri, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi layak atas semua yang telah dilakukan Kenzi untuknya, karena dia ingin bersama Kenzi selamanya. Besok, sekali dia berlayar dari Mandala. Kali ini, itu akan lancar berlayar ke puncak industri fashion. Beberapa saat kemudian, Kenzi membawa Alexa ke kamar tidur, dan di tempat tidur di sampingnya ketika dia membujuknya untuk tidur. Tiba-tiba, sudut mata Alexa menjadi berair. Kenzi menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau menangis? Aku pernah mengalami diperlakukan dengan kasar oleh dunia ini. Tapi, saat ini aku diperlakukan dengan penuh kasih. Hanya ketika seseorang diperlakukan dengan cinta, mereka akan belajar bagaimana menunjukkan cinta. Apakah kau berpikir, sebelum bertemu denganmu, aku akan melakukan hal-hal seperti ini?" Kenzi tersenyum ketika dia berbaring di samping Alexa, dan menariknya ke pelukannya. "Awalnya aku cukup skeptis apakah kau akan terbiasa menjalani kehidupan yang sederhana. Jika Alexa Geraldine yang berusia 16 tahun sudah bertemu dengan Kenzi Leonard yang berusia 22 tahun, mungkin, karena masa muda kita akan terus berdebat dan memiliki hubungan yang saling berhubungan lagi. Tapi sekarang setelah itu Alexa Geraldine yang berusia 26 tahun bertemu dengan Kenzi Leonard yang berusia 32 tahun, kita hanya akan saling mendukung dan memiliki hubungan yang panjang dan langgeng." Kenzi tersenyum ketika dia menundukkan kepalanya untuk memberikan ciuman lembut di telinga Alexa. Pasangan itu segera tertidur di pelukan masing-masing. Kali ini, Kenzi akhirnya memiliki kesempatan menggunakan kemampuannya untuk membantu Alexa berlayar. Pagi selanjutnya, para anti-fans menyiapkan 3 klaim terhadap Alexa, dan meminta Mandala untuk memberikan tanggapan. Ini karena Jennifer telah memberitahu semua orang untuk membawa semua bukti dan pertanyaan yang mereka miliki tentang Alexa. Pada kenyataannya, insiden Adira hanya menyalakan sumbu untuk anti-fans. Karena penampilan Alexa yang konstan di peringkat teratas pencarian, banyak orang yang telah membayar untuk posisi-posisi itu mendapati uang mereka menjadi sia-sia. Jadi, orang-orang yang menaruh dendam padanya, menggali skandal lama dan membawanya ke pusat perhatian sekali lagi. "Alexa, bahkan jika kau mendapat dukungan dari Mandala, kami akan tetap memisahkanmu." "Aku benci Alexa tanpa alasan," gigit aku. "Alexa, begitu banyak orang yang tidak menyukaimu. Kau harus benar-benar mencari tahu kenapa." Kritikan pedas akan dimulai, sangat buruk, dari sudut pandangku, sepertinya kalian tidak bisa membersihkannya. Di dalam ruang pertemuan Mandala Entertainment, di bawah kilatan kamera, Jennifer duduk di atas panggung. Di sebelahnya ada Alexa yang pendiam dan tidak menonjolkan diri. Wartawan dan penggemar pernah memuji Alexa karena sikap acuh tak acuh dari dunia. Tetapi, mereka sekarang merasa, kepribadiannya yang rendah hati dan tertutup adalah tindakan untuk menyembunyikan rencana jahatnya. Sekarang mereka membenci Alexa ini. Mereka sangat ingin merobek topengnya dan mengirimnya jauh dari pandangan mereka sehingga dia bisa menyadari kekuatan menakutkan dari masyarakat. Jennifer mengerti pikiran yang mengalir di kepala orang-orang ini. Setelah mengamati matanya di aula, dia akhirnya mulai berbicara. "Mulai hari ini dan seterusnya, Alexa Geraldine akan menjadi artis Mandala.
Aku sadar bahwa masyarakat memiliki keraguan terhadapnya. Karena aku berjanji kemarin, hari ini aku akan memuaskan keingintahuan semua orang. Bukankah kalian semua menyiapkan pertanyaan untuk diajukan pada Alexa? Kalau begitu, dia ada di sini. Jangan ragu untuk bertanya padanya apa yang ingin kau ketahui. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.